Allah berikan kepada kita, dimudahkan kita untuk berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita dimudahkan oleh Allah untuk menghiasi waktu yang paling mulia antara maghrib dan isya untuk duduk menimba ilmu warisan Nabi Muhammad SAW, dan juga untuk menunggu daripada sholat berjamaah, sholat isya nanti. Semoga apa yang kita kerjakan bisa mengundang rahmatnya Allah, bisa mengundang pengampunan dari Allah, dan ilmu yang kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan bahas salah satu hadis daripada hadisnya Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang akhlaknya orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Akhlak manusia yang telah sempurna keimanannya, bagaimana Nabi Muhammad SAW mendidik kita di dalam agama Islam. Dengan keimanan yang ada di dalam hati kita ini harus kita tampakkan dengan akhlak yang mulia. Dan ini juga salah satu inti Nabi Muhammad diutus kepada kita, yaitu untuk menyempurnakan daripada akhlak manusia. Di dalam riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, yang mana Nabi Muhammad bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, artinya sempurna keimanannya, maka hendaknya dia ini menjaga lisannya. Dia berucap yang baik, atau kalau tidak, ya dia diam. Kalau tidak bisa berucap yang baik, maka hendaknya dia apa? Dia. Yang pertama. Yang kedua, kata Nabi Muhammad, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan yang ketiga, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini kita akan jelaskan yang pertama. Di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang menginginkan kesempurnaan iman, kata Nabi Muhammad. Kita tahu iman ini ada titik khusus di mana di dalam hati ketika seseorang beriman itu ada titik cahaya. Kemudian semakin banyak dia beramal ibadah, maka cahaya tersebut akan semakin terang. Artinya imannya akan semakin tebal, imannya semakin bertambah. Dan ketika seseorang hilang daripada amal-amal baiknya, semakin banyak bermaksiat, maka imannya akan semakin tipis dan cahayanya akan semakin redup. Makanya di sini Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang ingin kesempurnaan iman, artinya iman di dalam hati kalian ini semakin terang, semakin tebal, semakin menjanjikan penetapan iman tersebut sampai nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, adalah dengan falyakul khairan aw liyasmut. Yang pertama, hendaknya di sini dikatakan falyakul khairan aw liyasmut. Di dalam ucapan lain falyakul khairan aw liyasmut dengan kasrah lam atau dengan dhamma, dengan sukun lam. Falyakul aw falyakul khairan aw liyasmut. Maknanya adalah hendaknya seorang mukmin jadi yang menginginkan kesempurnaan iman, dia tidak berucap kecuali yang hasilnya baik. Tidak berucap kecuali ucapan-ucapan yang baik. Makna ucapan yang baik adalah yang bisa mengundang ridhonya Allah, ridhonya Nabi Muhammad SAW, ataupun menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun falyasmut, kata Nabi Muhammad, atau hendaknya orang mukmin tersebut diam. Diam dari apa? Diam dari perkara-perkara yang tidak ada kebaikannya. Terlebih lagi perkara tersebut perkara yang makruh. Makruh ini artinya dibenci. Dibenci oleh Allah walaupun tidak dosa. Perkara yang makruh ataupun sampai waliyadzubillah perkara yang apa?
perkara yang haram. Makanya di sini kita dididik sama Nabi Muhammad, seorang mukmin itu diamnya beruntung, bicaranya juga beruntung. Artinya ketika dia diam, dia itu diam dari maksiat, maka diamnya dapat pahala. Seorang mukmin itu ketika bicara, bicaranya pasti baik, sehingga bicaranya pun dapat apa? Pahala. Maka bagaimana Nabi Muhammad ini mendidik kita agar menjadikan diamnya kita ini dapat pahala dan bicaranya kita pun juga dapat pahala, agar kita menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ucapan ya, dibagi oleh para ulama menjadi 4 bagian. Sebagian para ulama ketika menafsirkan, memaknai daripada hadis ini, ucapan itu ada 4. Yang pertama adalah ucapan yang jelas-jelas keburukan. Ya, seperti kita berbicara tentang omong-omong kotor atau mencaci, menghina, ghibah, namimah, itu jelas ucapan-ucapan yang berbahaya. Yang kedua, ada ucapan yang murni benar-benar mendapatkan kebaikan, pahala, seperti zikir, nasihat, membahas ilmu, silaturahmi dan yang lain-lain. Ini yang jelas-jelas mendapatkan pahala. Adapun yang ketiga, ucapannya ini ada keburukannya dan juga ada manfaatnya, tengah-tengah. Kalau diucapkan ya bisa menghasilkan keburukan, juga bisa menghasilkan manfaat. Dan yang keempat, ada ucapan yang tidak ada manfaatnya dan juga tidak ada madaratnya, tidak ada keburukannya dan juga tidak ada manfaatnya. Dari 4 tadi disimpulkan hukum oleh para ulama. Kalau yang pertama sudah jelas, ucapan yang penuh dengan dosa atau maksiat, itu jelas lebih afdal atau wajib kita diam. Wajib kita hentikan lisan kita untuk tidak berucap daripada perkara-perkara yang buruk. Dan juga kita dianjurkan untuk diam di dalam ucapan yang tengah-tengah, ada manfaatnya dan juga ada madaratnya. Lebih baik diam, kata para ulama. Sehingga kita diperintahkan untuk menyaring benar-benar ucapan ini yang keluar dari lisan kita ini murni kebaikan. Kalaupun ada kemungkinan keburukan, lebih baik apa? Lebih baik diam. Makanya berapa banyak Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau ini ditanya oleh murid-muridnya dan beliau menjawab hanya dengan diam saja, tanpa mengucapkan A, tanpa mengucapkan satu huruf pun beliau diam. Sampai sebagian muridnya mengeluh dan mengatakan, wah Imam, kenapa kamu ini sebagian waktu ketika ditanya kau ini diam, tidak mengatakan aku tidak tahu, tidak mengucapkan ini dan itu. Kata Imam Syafi'i, aku ini sebelum berucap aku berpikir, apakah ucapanku ini benar-benar murni ada manfaatnya, atau ucapanku ini ada madarat walaupun cuma sedikit. Kalau ada madaratnya aku lebih baik memilih apa? Memilih diam, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Adapun ucapan yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada keburukannya, bolehkah kita mengucapkan ucapan tersebut? Kata para ulama, lebih baik diam juga dari ucapan yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada keburukannya. Kenapa? Karena itu daripada bagian fudul. Fudul ini adalah perkara-perkara yang tidak penting atau bukan urusan kita. Dan ini pernah ditegur sama Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Seseorang ini yang memperbaiki agama Islamnya, dia akan meninggalkan perkara yang bukan urusannya. Artinya perkara ucapan yang ini, ucapan tersebut tidak ada sangkut paut dalam urusan kita, tidak ada maslahatnya, lebih baik kita jangan ikut ngomong. Ada suatu yang viral, ada suatu yang kejadian ini dan itu, dan kejadian tersebut tidak menyangkut diri kita, tidak harga diri kita, bukan agama kita, bukan keluarga kita, kemudian kita ikut ngobrol, kita ikut bahas, kita ikut ngomong. Itu termasuk daripada apa? Fudul. Walaupun ucapan kita ini tidak ada manfaatnya, juga tidak ada madaratnya, tetap dikatakan lebih baik apa? Lebih baik diam. Dan itu juga termasuk dhayaul auqat, menyia-nyiakan waktu. Adapun yang terakhir yaitu adalah ucapan yang murni benar-benar ada manfaatnya, seperti nasihat, seperti zikir, seperti membahagiakan orang muslim dengan ucapan-ucapan yang indah, ucapan-ucapan seperti ini yang jelas-jelas ada manfaatnya.
Tapi para ulama masih mengatakan kalau kalian berucap dengan ucapan yang baik, kalian mesti juga harus berhati-hati. Ini sudah jelas-jelas baik, ini ucapan saya. Kenapa kok saya mesti harus berhati-hati juga? Kata para ulama, ya karena terkadang memang ucapannya baik, tapi tujuan kalian mengucapkan ucapan tersebut yang kadang buruk. Terkadang tujuannya untuk riak, kadang untuk bisa menimbulkan daripada ujub, terkadang bisa menimbulkan daripada kesombongan dan yang lainnya, sehingga ucapannya indah, bagus, tapi tidak menghasilkan kebaikan dalam hati kita, dalam keimanan kita, malah justru berpengaruh keburukan karena merusak di dalam hati kita dengan sifat-sifat yang buruk tadi. Fayam bagi tafattun lidzalik. Maka kata ulama, hendaknya kita itu menjadi cerdas. Diajari sama Nabi Muhammad untuk menjadi cerdas di dalam berucap, di dalam mengucapkan daripada kalimat atau kata-kata. Ketika Nabi Muhammad ditanya, apa itu akhlak yang baik? Kita di sini tahu, sebagaimana yang sudah kita bahas, Nabi Muhammad bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Artinya untuk mendidik manusia ini dengan akhlak yang baik, akhlakul hasanah atau akhlakul karimah. Ketika ditanya, memang apa sih akhlak yang baik itu apa? Nabi Muhammad menyimpulkan akhlak yang baik ini memang banyak dan luas, tapi disimpulkan sama Nabi Muhammad hanya dengan dua perkara. Dua perkara ini kalian miliki, berarti kalian sudah memiliki akhlak yang baik. Apa? Yang pertama adalah al-kalimah at-tayyibah, ucapan yang bagus, ucapan yang indah, keluar daripada lisan ini ucapan-ucapan yang baik. Tidak ada nyakiti hatinya orang, ngerendahkan orang, buka aibnya orang, ataupun ucapan-ucapan kotor. Dan yang kedua adalah wajah yang berseri-seri, kata Nabi Muhammad SAW. Kalian menghadap seseorang dengan senyuman, menghadap seseorang dengan sambutan yang hangat, yang baik, dengan wajah yang membahagiakan. Itu inti daripada akhlak yang baik, kata Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana kita mengetahui saking pentingnya ucapan yang baik ini di dalam agama Islam ini, di dalam agama kita, sampai menjadi sumber keimanan. Kalau kalian mau menjadi orang yang beriman, tadi kata Nabi Muhammad, perbaiki ucapan. Kalau kalian ingin memiliki akhlak yang baik, perbaiki juga apa? Perbaiki juga ucapan. Maka kita teringat daripada nasihatnya Luqman Al-Hakim kepada putranya, mengatakan bahwasannya, wahai putraku, seandainya ucapan itu dihargai sebagai perak, maka ketahuilah diammu itu akan dihargai sebagai apa? Emas. Apa makna daripada ucapan ini? Makna daripada ucapan ini adalah, jika ucapanmu yang baik itu seharga perak, maka diammu dari keburukan itu seharga emas. Jadi mana yang lebih penting? Bicara yang baik atau diam dari ucapan buruk? Jelas diam dari ucapan buruk ini lebih afdal, lebih mahal, lebih mulia daripada kita memaksakan diri kita untuk berucap yang baik. Karena diam bicaramu jika dihargai sebagai perak, kata Sayyidina Luqman Al-Hakim, maka diammu daripada maksiatnya Allah Subhanahu wa taala akan dihargai sebagai emas. Sampai para ulama ini ketika menjelaskan perkara ini ada yang mengatakan, loh Ustaz, kalau seandainya kita ini diam, maka kita akan kehilangan kesempatan. Seseorang ini kalau banyak diam akan kehilangan kesempatan. Baik kita ngomong, entah nanti resikonya bagaimana. Yang penting ya, kalau ada kesempatan kita tetap harus ngomong, harus mulai daripada ucapan kita. Kalau banyak diam akhirnya kita tidak dapat bagian kita. Dibalas ucapan ini oleh seorang ulama di dalam syairnya mengatakan, qalu sukutu kahirman faqultu lahum. Mereka mengatakan bahwasannya diammu ini akan menghilangkan kesempatan. Diamnya kalian ini akan menghilangkan daripada
suatu rizki atau kesempatan yang penting jika kalian diam. Faqultu lahum, maka aku menjawab mereka, ma qaddarallahu ya'tini bila nasabi, apa yang sudah ditakdirkan sama Allah ini bakal datang tanpa perlu aku bergerak. Artinya selama aku mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW untuk berucap yang baik dan diam daripada ucapan-ucapan yang buruk, maka apapun yang sudah ditentukan sama Allah tidak perlu aku berucap, sudah pasti akan datang kepadaku, sehingga tidak perlu aku memaksakan diri untuk berucap ini dan itu hanya untuk mendapatkan satu keuntungan. Falam yakun kalami hina ansyuruhu minal lajini lakana samtu min dhahabi. Seandainya ucapan yang aku sebarkan ini semahal perak, maka diamku ini lebih mahal dari itu, yaitu semahal emas, kata para ulama. Hingga ini daripada mereka ini sangat menjaga ucapannya, khususnya kalau kita ini berada di zaman akhir, di zaman sekarang, yang mana para ulama mengatakan sebaik-baik orang di zaman sekarang ini adalah orang yang paling bisa menjaga lisannya. Paling mulianya orang zaman sekarang itu bukan dilihat dengan ibadahnya, bukan dilihat dengan kebiasaannya, tapi dilihat dengan apa? Ketika dia mampu untuk menjaga lisannya. Karena di dalam hadis disebutkan ada seorang wanita ini dipamerkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dipamerkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, aku memiliki tetangga seorang wanita, dia ini ahli taat, dia ini setiap malam beribadah, setiap pagi dia berpuasa. Bagaimana keadaannya Rasulullah? Dijawab sama Nabi Muhammad, innaha finnar, wanita tersebut di neraka. Kaget para sahabat, Rasulullah ini tak pernah tidur, ini orang ahli puasa dan yang lain-lain. Kata Nabi Muhammad ngasih tahu penyebabnya, karena wanita ini punya tetangga, yang mana tetangga ini tidak pernah senang dengan ucapannya. Tetangganya ini selalu keganggu dengan lisan wanita tersebut. Karena dikatakan oleh para ulama, manusia yang paling mulia di akhir zaman ini adalah mereka, orang-orang yang mampu untuk menjaga lisannya. Pernah terjadi kejadian di pinggiran kota Syam, ketika salah satu ulama yang bernama Dhannun al-Misri, beliau melewati pinggiran kota Syam, pinggiran negeri Syam. Ketika beliau lewat pinggiran negeri Syam, ada perkebunan. Ketika itu beliau masuk ke perkebunan tersebut, bertemu dengan seorang pemuda yang sedang sholat atau yang sedang beribadah di perkebunan tersebut. Maka Imam Dhannun al-Misri ini langsung mengucapkan salam kepada pemuda tersebut. Assalamualaikum. Tidak dijawab. Ucapkan lagi Assalamualaikum. Tidak dijawab lagi. Ucapkan lagi Assalamualaikum. Tidak dijawab lagi. Akhirnya pemuda tersebut, karena sudah Dhannun ini ngulang-ulangi salamnya terus, mempercepat ibadahnya, dipercepat. Selesai daripada ibadah, menghampiri ini Dhannun al-Misri. Pemuda asing tersebut mendatangi Dhannun al-Misri dan menulis di pasir, menulis di tanah, tidak mau ngomong, menulis di tanah. Ketika dilihat tulisannya sama Dhannun al-Misri, ternyata tulisannya mana al-lisanu minal kalami li'annahu hadful bala'i wa jalibul afati. Lisanku ini mencegahku untuk berbicara, karena lisanku ini adalah sumber daripada musibah dan yang sumber daripada keburukan. Makanya aku tidak mau ngomong, maunya ditulis. Fa idza nataqta fakul li rabbika dzakiran. Makanya kalau kau ngomong ditulis lagi. Fa idza nataqta fakul li rabbika dzakiran. Kalau kamu ini mau bicara, maka bicaralah tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La tansahu wahmadhu fil hali, dan juga jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah dan memujinya. Ketika Dhannun ini melihat daripada tulisan tersebut, Dhannun ini menyentuh hatinya, mulai untuk introspeksi diri dan menangis. Ini Dhannun al-Misri mendapatkan nasihat tersebut. Maka Dhannun juga menulis
di pasir tersebut agar dibaca oleh orang tadi, mengatakan wa ma min katibin illa sayubla wa yubki dahru ma katabat yadahu. Jadi orang tersebut mengatakan untuk menjaga lisan dan tidak berbicara, maka Dzannun menjawabnya dengan mengatakan, dan juga orang yang menulis. Orang yang menulis ini akan mati. Akan tetapi tulisannya akan kekal. Fala taktub bikaffika ghaira syai'in, maka jangan kalian tulis dengan tangan kalian ghaira syai'in, selain sesuatu yasurruka fil qiyamati antarahu, sesuatu yang bisa membahagiakan kalian di hari kiamat. Artinya Dzannun ini ingin memberikan kabar kepada pemuda tersebut, ketahuilah bahwasannya yang dihisab sama Allah Subhanahu wa taala itu bukan cuma ucapan lisan saja, tapi tulisan itu juga termasuk daripada apa yang kalian ucapkan. Makanya para ulama di zaman dulu itu ketika menasihati seseorang untuk menjaga lisan itu menasihatinya dengan dua perkara. Jaga lisan kalian dan jaga pena kalian. Karena kalau lisan kita ucapan kita akan dicatat oleh malaikat, dan juga tulisan kita akan dibaca oleh orang. Kalau tulisan tersebut buruk atau tulisan tersebut kotor, waliyadzubillah, setiap orang yang membacanya kita akan mendapatkan dosanya sampai hari kiamat, dan tulisan tersebut akan apa? Akan abadi. Orangnya sudah mati, tapi tulisannya akan masih apa? Masih ada. Tapi kalau zaman sekarang tambah satu lagi. Kalau zaman sekarang tambah apa? Tambah satu lagi. Kita harus menjaga lisan kita, kita harus menjaga pena kita, dan yang ketiga kita harus menjaga apa? Jempol kita. Jempol. Kita punya HP, kita tulis di HP kita, entah itu di Facebook, di WhatsApp, di Instagram, dimanapun. Kadang orangnya sudah meninggal, yang punya akunnya itu sudah meninggal, tapi tulisannya masih ada dan masih bisa dibaca. Kadang yang ditulis ucapan-ucapan kotor, kadang yang ditulis itu buat nyaci orang lain, kadang yang ditulis ini membongkar aibnya orang lain, dan itu abadi. Terus sampai kadang anaknya ngelihat tulisannya, sampai kadang orang-orang lain tuh ngelihat, oh dulu pernah nulis seperti ini, ucapannya seperti ini ucapannya seperti ini, terus abadi, diabadikan. Waliyadzubillah. Karena harus hati-hati ucapan-ucapan. Kata Nabi Muhammad SAW, berapa banyak seseorang ini tergelincir dari jembatan Shiratal Mustaqim, masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun. Jadi jatuhnya dari jembatan Shiratal Mustaqim, masuknya ke neraka, itu jatuhnya tuh berapa? 70 tahun. Belum sampai bawah itu. Jatuhnya tuh berapa? 70 tahun. Alasannya apa? Kok sampai neraka yang paling ujung dia masuk? Illa hasaidu alsinatihim, kecuali hanya karena lisan mereka saja. Ini sebenarnya kalau ibadahnya dia banyak, sebenarnya kalau amalnya dia luar biasa, tapi hanya lisannya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus jaga ucapan kita, pena kita, begitu juga jempol kita ini harus kita jaga. Dan beruntung, di atas keberuntungan ketika seseorang ini menulis perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang baik. Tulisannya ini ketika dibaca orang ini senang, ketika dibaca orang ini jadi khusyuk, jadi nangis. Ketika dibaca orang ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibaca orang yang marah jadi reda marahnya. Ketika dibaca orang yang tidak sabar jadi sabar. Nasihat-nasihat yang baik, ucapan-ucapan yang indah. Beruntung mereka, walaupun mereka sudah meninggal dunia, tapi tulisan-tulisannya masih kekal, tulisan-tulisannya masih diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak daripada kejadian nanti di hari kiamat ketika seseorang ini membuka catatan amal ibadahnya, catatan malaikat.
dibukakan sama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad tanya kepada para sahabatnya, ya Rasulullah, siapa orang yang ketika Rasulullah tanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, siapa orang yang merugi atau siapa orang yang bangkrut? Kata Nabi Muhammad, kata para sahabat, orang yang bangkrut, orang yang tidak punya harta, orang yang masuk ke bisnis tapi modalnya habis tanpa dia dapat laba. Kata Rasulullah, bukan itu yang aku maksud. Yang aku maksud, kata Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang meninggal dunia banyak membawa amal ibadah, banyak membawa pahala puasa, pahala zikir, pahala sholat, tapi ketika dibuka catatan amalnya ternyata dia pernah mencaci fulan, merendahkan fulan, membuka aibnya fulan, mengqadzaf fulan. Apa itu qadzaf? Qadzaf itu menisbatkan seseorang kepada menisbatkan seseorang di dalam perbuatan zina. Itu mengqadzaf. Qadzaf ini seperti kita mengatakan, oh fulan ini pezina, oh fulan ini homo, oh fulan ini seperti itu. Nah, ini namanya kena qadzaf. Qadzaf ini juga kalau di syariatnya ini dipenjalin di dunia, tapi kalau nanti di akhirat akan diambil seluruh daripada pahalanya dan diberikan kepada orang yang dia qadzaf. Ini bahaya. Apalagi di zaman sekarang kita ini dengar berita-berita, kabar ini kabar itu, kemudian langsung kita katakan, oh artis ini pernah zina. Mana buktinya? Kita pernah melihat, kita punya saksi, kita cuma dengar berita saja langsung kita mengatakan seperti itu. Qadzaf. Karena bahaya sekali daripada ucapan kita, apa yang kita baca, apa yang kita share. Nah, kata Nabi Muhammad, mereka sudah banyak amal ibadahnya, ternyata banyak daripada ucapan-ucapannya yang buruk, sehingga orang yang pernah sakit hati dari ucapan-ucapan tersebut akan menuntut dia di hari kiamat, menuntutnya dengan mengambil pahalanya. Sampai pahalanya habis, maka orang yang mencaci maki tadi akan mengambil dosa-dosa orang-orang yang pernah dicaci maki, sehingga habis seluruh pahalanya dan dia menanggung dosa-dosa orang-orang yang pernah sakit hati karena lisannya, waliyadzubillah. Makanya kata para ulama, inna adna naf'is samad as-salamah. Paling ringannya manfaat diam itu selamat. Orang kalau tidak banyak ngomong, manfaat yang paling kecil itu apa? Selamat. Selamat harga dirinya, selamat hartanya, selamat daripada orang lain, keburukan orang lain. Dan paling sedikitnya bahaya di dalam kita berucap. Kita sedikit-sedikit ngomong, sedikit-sedikit komentar, sedikit-sedikit ngasih pendapat. Paling sedikit bahayanya, paling kecil bahayanya an-nadamah, penyesalan. Orang ini banyak ngomong ini banyak apa? Banyak nyesal. Tapi orang yang banyak diam ini akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai para ulama, ada salah satu guru didatangi oleh muridnya. Muridnya bertanya, "Wahai guruku, tolong kumpulkan 3 ilmu, ya, setiap ilmu tersebut dengan 1 kalimat." Maksudnya apa? Tolong kumpulkan 3 ilmu. Yang pertama ilmunya ulama dengan 1 kalimat, dan ilmunya hukama, ahli hikmah dengan 1 kalimat, dan ilmunya atibba, dokter dengan 1 kalimat. Ini seorang murid ini minta nasihat dari gurunya. Tolong kumpulkan seluruh ilmunya para ulama ini dengan 1 kalimat, dan seluruh ilmunya para hukama. Siapa ini hukama? Hukama ini orang-orang ahli hikmah. Orang-orang ahli hikmah ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Orang yang diberikan hikmah oleh Allah adalah orang yang telah diberikan kebaikan yang sangat besar. Apa itu hikmah? Hikmah ini adalah pemahaman yang diberikan oleh Allah langsung terhadap Al-Quran dan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Artinya seseorang yang telah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kecerdasan sehingga bisa mengulik, bisa menggali ilmu daripada Al-Quran dan daripada hadisnya Nabi Muhammad SAW. Ini ahli hikmah ini. Orang-orang khusus, orang-orang yang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya mereka tolong simpulkan dengan 1 kalimat. Begitu juga ilmu kedokteran, ilmu kesehatan.
Simpulkan dengan satu kalimat. Maka gurunya menjawab, adapun ilmunya para ulama itu dirangkum semuanya dengan satu kalimat, yaitu kalimat apa? La a'lam. Dengan kalimat aku tidak tahu. Atau dengan kalimat wallahu a'lam. Itu kalimat wallahu a'lam atau kalimat aku tidak tahu itu sumber daripada seluruh ilmunya para ulama. Maknanya apa? Maknanya ketika seseorang, para ulama, orang-orang yang alim ini berani mengucapkan kalimat saya tidak tahu, ketika dia memang benar-benar tidak tahu, ketika dia tidak memiliki ilmunya, dia berani mengucapkan kalimat wallahu a'lam, maka orang tersebut pasti orang yang amanah terhadap ilmunya. Sehingga kalian harus percaya setiap ucapan yang dikeluarkan oleh orang tersebut, karena dia amanah. Tidak mau mengucapkan perkara yang dia ragu, tidak mau mengeluarkan ilmu yang dia ini tidak benar-benar tahu. Tapi kalau semua pertanyaan dijawab dan menjawabnya menurut saya kalau tidak salah atau kira-kira, nah itu berarti orangnya apa? Amanah. Karena ilmunya para ulama ini sumbernya dari kalimat apa? Wallahu a'lam. Pernah Imam Malik bin Anas, imam madhab Maliki di kota Madinah, didatangi oleh para ulama, ditanya dengan puluhan pertanyaan. Di dalam riwayat 30 pertanyaan. Yang dijawab oleh beliau apa? 2 pertanyaan saja. Sisanya dijawab wallahu a'lam. Apakah Imam Malik menjadi rendah? Apakah Imam Malik menjadi orang yang direndahkan karena menjawab dengan kalimat wallahu a'lam? Tidak, justru semakin dihormati oleh para ulama tersebut, karena memang benar-benar yang keluar daripada lisan orang ini sudah pasti benar, karena dia tidak berani mengucapkan perkara yang dia ragu, yang dia tidak mengetahui. Makanya amanah ini penting sekali, khususnya dimiliki oleh para pencari ilmu. Yang kedua, tolong simpulkan daripada ilmunya ahli hikmah. Ya, ilmunya ahli hikmah, orang-orang yang memahami tentang Al-Quran ataupun mengaplikasikan Al-Quran di dalam kesehariannya. Adapun ilmunya orang-orang ahli hikmah adalah as-sukut, diam. Orang-orang ahli hikmah ini kalau kumpul sama orang, itu yang paling banyak apa? Yang paling banyak diamnya. Mereka tidak berani mengucapkan apapun, ya, kecuali jika diajak berbicara, jika itu penting dan jika itu baik. Kalau perkara-perkara yang remeh, perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, maka mereka lebih memilih untuk apa? Untuk diam. Fa in kunta jalisa qaumin fakun asgatahum. Ilmunya para ahli hikmah itu, kalau kalian berada di antara satu kaum, maka jadilah kalian orang yang paling banyak diam. Fa in asabu kunta min jumlatihim, karena jika mereka benar, perkumpulan tersebut benar, maka kalian akan termasuk. Tapi kalau jika perkumpulan tersebut salah, maka kalian akan selamat, karena kalian tidak ikut apa? Tidak ikut bicara. Adapun yang ketiga, ilmunya kesehatan, ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran. Dirangkum oleh guru tersebut dan mengatakan sumbernya cuma satu, yaitu faida akal ta'aman fala takum illa wa nafsuka tastahi. Ilmunya cuma satu kalimat ini. Segala sumber kesehatan sumbernya di ucapan ini, kata guru tersebut, yaitu jika kalian makan, maka berdirilah dari makanan tersebut, artinya selesaikan makanan tersebut sedangkan diri kalian masih ingin untuk memakannya. Berhentilah untuk makan sedangkan diri kalian masih apa? Masih ingin. Kadang makanya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ini pernah ngajari kita, bilang satu suapan yang kalian anggap terakhir itu tinggalkan. Jadi kalian sudah selesai makan ini, tinggal satu suapan. Saya bilang ini satu suapan lagi saya sudah selesai. Nah, satu suapan itu tinggal. Di situ manfaatnya sangat besar. Manfaat yang pertama, ya kita mengekang daripada hawa nafsu kita, walaupun makanan ini walaupun makanan perut kita ini mengasih makan hawa nafsu, tapi kita mencegahnya untuk makanan terakhir tadi, mendidiknya. Dan yang kedua,
sebagaimana anjuran dari Nabi Muhammad SAW, makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Karena sumber daripada segala penyakit ini adalah ketika perut kita sudah kenyang. Baitudak, kata Nabi Muhammad SAW, lambung itu adalah rumahnya penyakit. Segala bentuk penyakit itu sumbernya dari lambung. Makanya kalau kalian makan, berhentilah sedangkan diri kalian ini masih ingin untuk memakannya. Sehingga orang yang mengamalkan itu, kata para ulama, fala yanzil bihi ghaira maradi maut, tidak akan kena penyakit kecuali penyakit kematian. Wa min wasaya ba'dal akabir, dan juga ada sebagian wasiatnya para ulama mengatakan, iyyaka wa kathratul kalam fa innahu yudhir min uyubik wa ma batan wa yuharrik min aduwika ma sakan wa qila inna ma ja'ala laka lisan wahid wa tuludunan liyakuna ma tasma' akthar mimma taqul. Dikatakan termasuk daripada wasiatnya para ulama, hati-hati kalian daripada banyak ngomong. Orang yang banyak ngomong itu sedikit demi sedikit dia ini akan membongkar aibnya sendiri. Coba kita duduk terus kita pancing itu orang buat ngomong terus. Nanti lama-lama dia ngomong tentang keseharian dirinya, ngomong tentang keluarganya, ngomong tentang anaknya, ngomong tentang pekerjaannya, ngomong tentang ininya, sampai titik rahasianya kadang kebongkar sendiri. Akhirnya waliyadzubillah, keburukannya semua kebuka, dia akan menyesal terakhirnya. Sebagaimana yang diucapkan, orang yang banyak ngomong akhirnya akan menyesal. Orang yang banyak ngomong, kata para ulama, dia akan membongkar aibnya sendiri tanpa sadar, dan dia akan menggerakkan musuhnya atau menggerakkan orang-orang untuk memusuhinya. Ada seseorang yang banyak ngomong, tapi ucapannya ini kadang ucapan kebaikan dirinya sendiri. Jadi jelaskan, saya baru mengamalkan ini, saya mengamalkan ini. Terkadang orang-orang di sekitarnya ini tidak pernah musuhi dia, tapi gara-gara ngomong seperti itu jadi benci, jadi musuhi, jadi malas. Sumbernya dari apa? Dari banyak ngomong, dari lisan. Ini makanya Nabi Muhammad SAW ini sampai mengatakan, kalau kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka jagalah lisan kalian, berbicaralah yang baik atau diam daripada keburukan. Kemudian yang terakhir dikisahkan daripada Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin putra daripada Sayyidina Husain, putra daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra, putri daripada Nabi Muhammad SAW. Imam Ali Zainal Abidin pernah sholat di masjid ketika itu. Dan zaman tersebut, zamannya Imam Ali Zainal Abidin ini setelah wafatnya Sayyidina Husain, ayahnya, adalah zaman fitnah. Zaman fitnah alias banyak ketika itu daripada keluarganya Nabi Muhammad SAW ini difitnah, dicaci maki, direndahkan, dihinakan, sampai berani terang-terang merendahkan daripada keluarganya Nabi Muhammad SAW di zaman tersebut, zaman setelah meninggalnya Sayyidina Husain. Nah, ketika Imam Ali Zainal Abidin ini masuk ke masjid, sholat. Setelah sholat di masjid ini, tiba-tiba ada orang datang mencaci Imam Ali Zainal Abidin habis-habisan. Dicaci maki, direndahkan di hadapan orang, dan itu di masjid. Nah, sekarang kita tanya, ini ajarannya siapa ini? Ajaran mencaci ini tidak pernah keluar dari Nabi Muhammad, apalagi mencaci di mana? Di masjid. Mencaci orang yang masih sholat, masih ibadah. Dicaci Imam Ali Zainal Abidin. Maka Imam Alinya diem. Imam Ali Zainal Abidin ini tidak ada sedikit pun amarah ketika dirinya dihina, sebagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kalau dirinya dicaci tidak pernah marah, tapi kalau agamanya Allah yang direndahkan, baru Nabi Muhammad bangkit. Begitulah akhlaknya Imam Ali Zainal Abidin juga. Dicaci maki diem. Yang marah siapa? Yang marah para pecintanya, sahabat-sahabatnya, teman-temannya, marah, pingin berdiri, pingin mukul itu orang di masjid yang mencaci Imam Ali Zainal Abidin. Dilarang sama Imam Ali Zainal Abidin, jangan di stop sama Imam Ali Zainal Abidin. Sampai akhirnya Imam Ali sendiri yang menyelesaikan. Di dekat itu orang yang mencaci maki tadi, ditanyai,
Dia bilang, ketahuilah bahwasannya yang kau ucapkan tadi, keburukan-keburukanku, aib-aibku, masih banyak lagi yang belum kau tahu. Yang kau tahu itu masih sedikit. Yang kau caci, yang kau terang-terangkan tadi, aku orang yang seperti ini, aku pembohong, aku ini, aku pendusta. Itu baru yang kau tahu. Masih banyak lagi yang belum kau tahu. Maka terima kasih kau ini sudah menasihati aku, kata Imam Ali. Kau butuh hajat apa? Mungkin aku bisa menolongmu, katanya. Kau butuh sesuatu yang aku bisa menolongmu, kau pingin apa? Orangnya tersebut dikasih perkataan seperti itu, dibalas seperti itu sama Imam Ali Zainal Abidin. Orangnya malu. Saking malunya ini sampai menutupi kepalanya dengan ridanya. Tutupi. Kata Imam Ali langsung memerintahkan kepada murid-muridnya yang marah tadi, murid-murid yang pingin jotosi orang tadi itu, diperintahkan sama Imam Ali, ayo kumpulkan duit. Kumpulkan apa? Kumpulkan uang, sampai ketika itu terkumpul 1000 dirham, 1000 keping perak. Sudah dikumpulkan, kasihkan sekarang hadiah kepada orang yang mencaciku tadi. Untuk apa? Ini Imam Ali mendidik ini para murid-muridnya tadi, dididik agar kalian ini kalau marah karena Allah, jangan terus karena hawa nafsu. Hilangkan itu sifat baghdha. Kasih hadiah. Dikasih hadiah 1000 dinar. Setelah dikasih hadiah itu orang mengatakan, aku bersaksi kepada Allah bahwasanya engkau adalah benar-benar cucunya Nabi Muhammad SAW. Ternyata butuh duit ya. Ternyata apa? Ternyata butuh duit. Begitu keadaan orang-orang yang suka mencaci, tidak memiliki daripada kebiasaan. Dan bagaimana akhlaknya Imam Ali Zainal Abidin untuk mendidik orang-orang di sekitarnya untuk jangan mencaci, jangan membalas cacian dengan cacian, jangan membalas makian dengan makian. Insyaallah yang sedikit tadi bisa bermanfaat buat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keburukan-keburukan dari hati kita, menghilangkan akhlak-akhlak yang buruk dari hati kita, mencabut sifat-sifat yang buruk daripada diri kita, dan menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad SAW, dan menjaga lisan kita, menjauhkan kita daripada keburukan-keburukan lisan, dan menjadikan lisan kita ini bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.